疼。继续。召唤出这只魂虫。 想暗杀我？ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Soulpad. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan diadakannya kompetisi tahunan antara 4 keluarga besar di kota Gangluo, dan pada pertandingan pertama, Cumu yang baru datang menggantikan anggota keluarga Chu yang lain untuk melawan seorang praktisi bernama Liu Ying dari keluarga Liu. Kehadiran Cumu ini sontak membuat semua orang kaget karena Cumu diketahui sudah menghilang sejak 4 tahun yang lalu, dan dalam beberapa kesempatan Cumu berhasil menunjukkan kepada semua orang kalau keluarga Chu sudah tidak bisa dianggap remeh lagi. Di hari pertama pertandingan, Cumu berhasil dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya dan membawa keluarga Chu masuk ke babak final untuk melawan keluarga Yang. Pembawa acara juga memberitahukan kalau babak final akan dilaksanakan di tempat yang sama dalam kurun waktu 4 hari lagi. Setelah pertandingan, Chuning dan anggota keluarga Chu yang lain langsung menghampiri Cumu untuk mengucapkan selamat, dan di sana kakek dari Cumu juga sangat kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh cucunya pada saat ini. Dia juga menganggap kalau ayah dari Cumu pasti akan bangga jika melihat perkembangan dari Cumu. Singkat cerita, ketika hari sudah malam, Ting Yu datang menghampiri Cumu untuk memberikan informasi kalau dia sudah sepenuhnya mempersiapkan rencana yang diminta oleh Cumu. Mendapati hal ini, Cumu pun langsung meminta Ting Yu untuk mengeksekusi rencana tersebut ketika hari pertandingan final kompetisi tahunan sedang dilaksanakan. Mendapati hal ini, Cumu pun langsung meminta Ting Yu untuk mengeksekusi rencana tersebut ketika hari pertandingan final kompetisi tahunan dilaksanakan. 4 hari kemudian, pertandingan final antara keluarga Chu versus keluarga Yang akan segera dilaksanakan. Tentu saja pertandingan akan berjalan dengan seru karena keluarga Chu dan juga keluarga Yang memang tidak pernah akur. Dari arah keluarga Yang, terlihat Yang Luosen sudah berada di tempat dan siap melakukan pertandingan. Sementara itu, pertandingan pertama akan dilaksanakan di mana Cumu akan melawan seseorang bernama Yang Jiwang. Terlihat Yang Kuo meminta Yang Luosen untuk segera turun dalam pertandingan karena jika dibiarkan keluarga Yang, mereka pasti akan kalah. Tapi Yang Luosen menolak karena menurutnya dia tidak peduli dengan keselamatan dari anggota keluarga Yang selain keselamatan dari adiknya yaitu Yang Luobin. Benar aja, dari dalam arena Cumu berhasil mengalahkan Yang Jiwang dengan begitu mudah. Tantangan juga langsung dilontarkan oleh Cumu dengan memanggil Yang Luobin untuk turun ke dalam arena sekarang juga. Turunnya Luosen ke dalam arena membuat semua orang bertanya-tanya tentang Yang Luosen. Identitas Luosen yang merupakan master muda Istana Gelap membuat kakek Cumu langsung melakukan sebuah protes. Pembawa acara juga tampak meminta Luosen untuk segera keluar dari dalam arena pertandingan karena ini hanyalah kompetisi biasa antar 4 keluarga di kota Gangluo. Tapi Luosen memberikan fakta kepada semua orang kalau Cumu merupakan tuan muda Istana Gelap dari Pulau Penjara. Sontak fakta ini membuat semua orang kaget, termasuk Yang Kuo dan juga Cuming. Cuming benar-benar tidak menyangka dalam kurun waktu 4 tahun menghilang, Cumu sekarang sudah menjadi tuan muda Istana Gelap. Di saat yang sama, Luosen meminta pembawa acara untuk menjadi saksi kalau pertandingan antara dia dan juga Cumu akan menjadi pertandingan hidup dan mati.
Karena Cumu sudah setuju, maka Luosen langsung menjelaskan format pertandingan di mana mereka hanya boleh memanggil 4 hewan aja. Cumu sendiri tidak keberatan dengan format tersebut dan sudah siap membuktikan kalau dia adalah pemuda terkuat pada masa ini. Ketika Cumu mengeluarkan Ningning sebagai hewan pertama, di saat yang sama Luosen juga mengeluarkan hewan dengan atribut es, yaitu peri es kristal hitam. Diketahui peri es kristal ini masih satu tingkat berada di atas dari Ningning. Jadi orang-orang menganggap kalau Luosen pasti akan memenangkan pertandingan melawan Cumu. Kemudian Cumu langsung mengeluarkan Groot sebagai hewan kedua untuk melawan peri es kristal hitam milik si Luosen. Tidak butuh waktu lama guys, pada akhirnya Groot bisa mengalahkan peri es kristal hitam. Di saat yang sama, Luosen langsung menyerang lagi untuk membakar Groot dan kondisi ini langsung membuat Cumu meminta Groot untuk masuk ke dalam tubuhnya sekarang juga. Terlihat Luobin sudah sangat senang karena Cumu pasti akan mati jika terus-terusan terbakar di dalam api biru. Tapi Cumu masih tampak sangat tenang karena dia membutuhkan api biru tersebut sebagai bahan makanan untuk monster mata putih di dalam tubuhnya. Momen ini pun membuat Luosen langsung menariknya agar tidak termakan habis oleh monster mata putih milik Cumu. Setelah itu Luosen langsung mengeluarkan hewan singa dengan atribut angin untuk melawan Cumu. Di saat yang sama, Cumu juga mengeluarkan hewan serigala bernama Janye yang baru saja dia dapatkan beberapa waktu yang lalu. Keputusan Cumu ini membuat Luobin menganggap kalau Janye adalah monster sampah yang bahkan tidak bisa melawan serangan dari hewan miliknya. Setelah dilihat-lihat, Luobin juga baru sadar kalau serigala yang dipanggil oleh Cumu merupakan monster yang pernah dia buang 1 tahun yang lalu. Dengan begitu bisa dipastikan kalau orang yang sudah membuat Janye merasa trauma kepada pemiliknya adalah yang Luobin. Meskipun mendapatkan penghinaan dari Luobin, Cumu tetap mempercayai Janye sekaligus memberikan motivasi agar Janye membuat pembuktian kepada Luobin kalau dia sudah salah ketika membuangnya. Dengan keterampilan mata darahnya, Cumu mau mempraktekkan keterampilan tersebut kepada Janye agar menjadi lebih kuat. 这只墨野有点眼熟，这墨野竟然是杨洛宾的接手。血同狂。 Ketika pertarungan sedang berlangsung, tampak Janye terus-terusan mendapatkan tekanan dari singa atribut angin milik Luosen. Dari arah lain, Mengji juga begitu khawatir dan meminta Cumu untuk segera mengganti Janye dengan Moye. Tapi Janye tidak menyerah melawan singa angin, bahkan di sini dia menggunakan keterampilan spesialnya. Melihat ini, sontak membuat Luobin kaget. Dia mulai menyesali kenapa dulu pernah membuang Janye secara cuma-cuma. Di saat yang sama, Luosen segera ingin menyelesaikan pertandingan dengan membunuh Janye terlebih dulu. Tanpa kekuatan meteor dikeluarkan oleh Luosen untuk membunuh Janye. Akan tetapi meskipun begitu, Janye masih menolak untuk ditarik keluar oleh Cumu. Meskipun kondisi tubuhnya hampir tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertandingan, tapi tekad kuat dari Janye ini membuat Cumu sadar kalau Janye masih bisa mengeluarkan keterampilan spesialnya, yaitu sembuh seperti semula. Setelah berhasil mengalahkan singa angin, Cumu lekas meminta Janye untuk kembali dan menyerahkan sisa pertandingan kepada Moye. Di satu sisi, Luosen tampak mengeluarkan hewan terkuat yang dia miliki untuk melakukan pertandingan terakhir. Tapi Moye juga langsung berubah menjadi rubah cahaya bulan ekor 6 untuk bersiap melakukan perlawanannya. Sontak, ucapan tersebut membuat Luosen sangat marah dan mengeluarkan jaring darah untuk Moye. Tapi Moye berhasil dengan mudah melepaskan diri dari jaring darah tersebut dan secara langsung melakukan serangan balik.
Serangan dari Moye benar-benar membuat monster tulang darah tidak berdaya. Kondisi ini juga membuat Luo Bin langsung ketakutan. Sementara itu, Chumu dan Moye melakukan serangan terakhir sekaligus mengakhiri hidup dari Luo Shen. Tentu saja hal ini bisa dilakukan oleh Chumu karena pertandingan ini merupakan pertandingan hidup dan mati yang sudah disepakati. Momen ini membuat Luo Shen benar-benar ketakutan. Dia mengancam kalau Chumu akan berurusan dengan Xia Guanghan jika membunuhnya hari ini. Tapi Chumu sama sekali tidak takut dengan Xia Guanghan. Tiba-tiba saja sebuah pedang es menancap di pundak Chumu, di mana pedang itu digunakan oleh Luo Bin secara diam-diam. Meskipun sudah tertikam, Chumu tetap berhasil melakukan serangan balik sekaligus melakukan serangan api hitam ke arah Luo Shen. Pada akhirnya dua tuan muda dari keluarga yang di kota Gang Luo tewas sekaligus. Sontak hal itu membuat Yang Luo sangat marah. Dia langsung masuk ke dalam arena untuk membalaskan dendam kepada Chumu. Beruntung dengan cepat Chuming juga masuk ke dalam arena untuk melindungi cucunya. Chuming menyebutkan kalau Yang Kuo berani untuk menyakiti Chumu, maka keluarga Chu siap berperang melawan keluarga Yang di kota Gang Luo ini. Di saat yang sama Chumu meminta Yang Luo untuk lebih mengkhawatirkan kediaman keluarga Yang ketimbang bertarung melawan keluarga Chu. Benar aja tak lama kemudian datang seseorang yang mengabarkan kalau sudah terjadi sesuatu di kediaman keluarga Yang mereka. Sontak hal ini pun membuat Yang Kuo langsung memerintahkan semua pasukan untuk kembali ke kediaman keluarga Yang. Bersamaan dengan itu Ting Yu datang ke dalam arena dan melaporkan kalau dia sudah menjalankan rencana yang diperintah oleh Chumu. Di saat itu juga Chumu meminta sang kakek untuk segera membawa seluruh anggota keluarga Chu pindah dari kota Gang Luo karena kota ini sudah tidak aman. Chuming sendiri mendengarkan semua yang dikatakan oleh Chumu karena dia yakin Chumu bisa membawa keluarga Chu ke arah yang lebih baik. Beberapa saat kemudian rombongan keluarga Chu akan pergi ke wilayah selatan untuk memulai hidup baru. Chuning selaku kakak meminta Chumu untuk berhati-hati karena keluarga Yang pasti akan melakukan pembalasan. Di saat yang sama, Chumu meminta Ting Yu untuk melakukan misi terakhir yaitu mengantarkan keluarga Chu sampai ke wilayah selatan dengan selamat. Setelah misi terakhir tersebut dilakukan, Chumu membebaskan Ting Yu untuk meninggalkan istana gelap dan mencari kebebasan sendiri. Dengan membunuhnya Luo Shen dan menghancurkan keluarga Yang, maka secara tidak langsung Chumu sudah menyatakan peperangan dengan Xia Guanghan. Sementara untuk Chumu, dia akan mencoba untuk membuat Moye kembali berevolusi serta fokus untuk menetaskan telur dari naga sebelumnya. Sementara untuk Chumu, dia akan mencoba untuk membuat Moye kembali berevolusi serta fokus untuk menetaskan telur dari naga sebelum Xia Guanghan dan juga keluarga Yang menemukan keberadaannya. Di saat yang sama di kediaman keluarga Chu, datang seorang utusan dari Xia Guanghan yang menemukan kalau seluruh anggota keluarga Chu sudah meninggalkan kota Gang Luo. Dan setelah itu, cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.